guys, welcome back to my channel. It's Plastic Pinion here. So it's Plastic Pinion. Setelah beberapa lama Plastic Pinion nggak pakai intro seperti itu, belepotan. So guys, kita udah agak lama ya nggak ketemu. Plastic Pinion udah agak lama nggak update. Plastic Pinion sadari itu karena kesibukan satu dan lain hal yang tidak bisa dijelaskan di sini. Oke, hari ini atau tepatnya pada episode kali ini Plastic Pinion akan menjelaskan atau akan melakukan sesuatu yang agak berbeda. Sebelumnya Plastic Pinion kasih tahu dulu bahwa Plastic Pinion sekarang lebih banyak main di SD kelas ya kan. Nah, di video ini Plastic Pinion ingin kayak semacam apa ya, share knowledge lah, share info kepada teman-teman yang terutama yang masih baru ya, yang masih newbie lah gitu. Kalau yang udah ahli, itu bukan segmennya Plastic Pinion lagi juga ya, karena Plastic Pinion sendiri juga newbie juga gitu bisa dibilang di dunia Tamiya ini, meskipun sudah beberapa tahun tapi tetap merasa newbie ya. Nah, kali ini tuh Plastic Pinion pengen ngejelasin kenapa selama ini di SD class Plastic Pinion selalu memakai sasis Super 2. Nah, kita akan kulik ya di video ini. Plastic Pinion tuh pengen kulik apa sih kelebihannya sasis Super 2 dibandingkan dengan sasis yang lain gitu ya. Kenapa sih? Bukan dibandingkan sih ya, tapi kenapa sih Plastic Pinion memilih sasis Super 2 tepatnya. Sorry ini agak messy videonya karena Plastic Pinion agak malas buat ngedit. Jadi ya apa adanya aja. Dan ini malam, jadi ya udah ngantuk ya. Alasannya gitu. Yang penting Plastic Pinion masih berusaha untuk share info atau pengetahuan yang Plastic Pinion dapetin, pengalaman sih ya. Oke, langsung aja kita akan kulik tanpa panjang lebar dan tanpa intro kedua. Alah, gimana sih? Oke guys, jadi gini poinnya. Kenapa sih Plastic Pinion pakai sasis Super 2 untuk main SD ya? So gini, jadi satu hal yang Plastic Pinion bisa sampaikan adalah Super 2 ini menurut Plastic Pinion ini bukan pendapat profesional, tapi ini merupakan opini atau pendapat Plastic Pinion pribadi ya. Kita pakai ini sebagai pointer. Plastic Pinion tuh ngelihat bahwa ini kurang jelas, ganti aja pakai yang ini. Nah, entah apa bedanya. Plastic Pinion tuh ngelihat gini loh, bahwa sasis Super 2 itu paling apa ya, fleksibel dalam arti gini, dia punya banyak lubang atau tempat atau stay, apalah namanya, pokoknya lubang-lubang di sasis yang bisa gimana ya, untuk menempatkan FRP. Kalau dalam SD kelas kan kita harus pakai FRP ya, untuk menempatkan FRP jadi seenak kita gitu loh, dimanapun tempatnya itu enak banget karena dia tuh punya banyak lubang. Di sini ada, di bagian depan banyak ya, kemudian di bagian tengah juga ada bahkan. Kemudian di belakangnya sedikit, meskipun sedikit, tapi ini sangat ini ya, fleksibel jadinya ya. Jadi sangat bisa customize gitu ya. Contohnya yang Plastic Pinion pakai selama ini mesin andalan Plastic Pinion tuh ini. Jadi setting Plastic Pinion tuh seperti ini. Ini jadi sharing setting juga ya jadinya. Selama ini mesin yang Plastic Pinion pakai dan ini yang paling stabil. Untuk pakai sasis yang lain, entah kenapa Plastic Pinion tuh out of luck lah gitu, nggak beruntung. Entah memang dasar Plastic Pinion yang nggak paham, tapi yang jelas Plastic Pinion di sini merasa ini yang paling enak makainya. Jadi kalau dilihat di sini settingan yang Plastic Pinion pakai ya, rem depan itu Plastic Pinion nggak pakai plat seperti ini, nggak pakai plate FRP kayak gini, tapi dia pakai apa namanya, skid ya, front skid
gitu. Front brake plastik dia, plastik yang kayak gini. Pasti teman-teman pasti tahu lah, plastik seperti yang seperti ini udah pasti udah familiar lah. Nah, dia ditempatinnya enak aja tuh, taruh aja gitu kan, nggak perlu pusing-pusing, dan bisa di mana aja, bisa maju ke depan, bisa mundur ke belakang, terserah gitu. Kemudian kalau dilihat di sini, ini sebetulnya ya, contohnya di mana ya? Plastik mini tuh nggak ada ininya. Ntar coba di skip. Nih, ada begini nih. Kalau kita mau bikin damper tengah, body damper istilahnya kali ya. Jadi kalau kita mau bikin damper tengah, itu bisa pakai yang ini, apa namanya? Apa ini namanya? Plastik ini bahkan lupa ini namanya apa. Bisa pakai roller stay yang ini ya, roller stay ya, yang ini. Atau bisa juga ditaruh di agak ke depan. Kalau mau agak ke depan ini masih bisa. Di sini kalau teman-teman bisa lihat, coba kelihatan nggak? Nah, kalau bisa dilihat ya di sini tuh, ini tuh kan ada centolnya ini ya, centol. Nah, itu sebetulnya bisa dipakein untuk ini loh. Nih, FRP ini tuh bisa ditaruh di situ. Gini. Tah. Ya kan? Begini. Sama aja sih. Nah, dia itu menjadikan FRP ini meskipun skrupnya cukup satu aja nih, bautnya cuma satu di sini, pakai baut flat ya, tapi dia udah nggak gerak, ya gerak lah dikit ya, bisa tinggal dilem aja gitu, karena sudah ada centolnya. Dan memang dimaksudkan bisa begini nih, tuh dia jadi roller, bukan roller, apa, damper stay yang di body damper, jadi dia agak ke depan. Well, bisa juga pakai yang ini, tapi pakai yang ini bisa juga gitu sih. Dan settingan seperti ini plastiknya pernah pakai. Nah, itu yang kedua, atau yang ketiga ya, yang kedua. Sorry ya guys, agak ngantuk ini. Nah, terus kalau dilihat lagi agak ke kayak dibaliknya deh ya, dibaliknya. Nah, untuk bumper sendiri atau front roller stay ya, ini plastik pinen pakai settingan seperti ini, tapi bisa juga macam-macam. Bisa pakai yang fully colored, yang bentuknya kayak pelangi itu loh. Pelangi sih, yang kayak busur itu loh, ya kan? Ada nggak contohnya nih? Ada contohnya. Bisa pakai yang seperti ini ya. Macam-macam sih sebetulnya, bisa pakai ginian. Nah, ini juga nggak ada masalah untuk, pokoknya sasis ini tuh fully fleksibel lah, tuh. Dengan enaknya bisa kita attach, bisa agak maju, bisa agak mundur, tuh. Bahkan bisa mundur sekali juga kalau kita maksa ya, pakai ini diganjel-ganjel lagi, bisa. Enak banget customnya. Kemudian kalau kita beranjak ke bagian belakang, di belakang ini kita bisa taruh FRP buat safety rollernya ya, buat apa istilahnya ini, dia jadi roller guard ya, bisa seperti ini. Ini bisa, ini kalau dia misalnya sasis apa ya, yang agak sulit naroknya itu, contohnya, oke kita bandingin deh dengan AR deh ya, dengan AR. Di AR ini mau narok ini itu agak sulit, dia terlalu mentok ke ban gitu. Kalau ini enggak, dia agak posisinya agak mundur ke belakang posisinya, sehingga bisa diatur. Kalau di AR kita mau nggak mau kita harus pakai beginian, apa namanya nih, brake plat rear brake plate ya, gitu. Harus pakai ini. Kalau nggak bisa, susah ya mau masang ini ya, yang seperti ini. Harus diakalin lah gitu. Tapi kalau di super tuh enggak, tanpa ada rear brake plate pun, plastik ini bisa pasang
roller guardnya di sini gitu. Nah itu salah satu contoh pembanding ya. Nah kemudian adanya ini apa namanya ini, stay ini tuh kuat, kokoh. Plastik ini belum pernah mengalami stay ini itu patah atau pecah. Ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain udah pernah, tapi yang jelas ini nggak pernah. Nah, kemudian juga ini bisa dipasangnya enak ya, mau di atasnya, mau di bawahnya, terserah. Dan dia bentuknya betul-betul flat, sehingga pemasangan itu otomatis sudah rata aja gitu. Tuh, itu berarti udah yang keempat ya. Keempat, top 5, whatever. Kemudian kalau kita kulik ke bagian apa ya, mesin. Oke, mesin, gearnya. Super 2 itu salah satu kelebihannya adalah dia punya quick release ya. Jadi kita bisa pasangin quick release seperti ini. Set. Maka mesin langsung kebuka. Gearnya bisa langsung ke expose. Gitu. Dan sasis lain yang punya seperti ini siapa? Yang punya quick release, metode sistem quick release kayak gini. Sasis yang mana coba yang punya beginian? Bahkan kalau misalnya yang favorit orang selain Super tuh apa ya? Mungkin bisa juga AR sih. Tapi bukan FMA. Sekarang yang lagi mulai populer tuh FMA ya, FMA nggak punya quick release seperti ini sih. Tapi dia memang ngelepas mesinnya juga nggak susah-susah amat memang. Dia pakai sistem angkat gitu ya. Tapi menurut Plastic Pinion tetap lebih enak dan lebih fleksibel dan lebih ringan sasis Super 2. Sasis Super 2 itu termasuk durable. Oke, ada kelemahannya untuk sasis Super 2 dipakai main. Kelemahannya ada di sini. Biasanya kelemahannya ada di sini. Ini. Nih, kalau teman-teman mau lihat ya. Nih. Di sini ada kelemahan sasis Super 2. Yaitu kelemahannya itu posisi di sini, ini di sasis bagian sini itu rentan patah. Dia patah sehingga bannya lepas jadinya ya. Karena dia yang paling rapuh, titik paling rapuhnya selama Plastic Pinion main, itu ada di situ. Ganti-ganti sasis itu ada di situ. Tapi sisi positifnya adalah sasis Super 2 itu relatif murah, bukan yang karbon, yang normal, yang biasa. Murah. Ini dijual antara kisaran berapa? Sekitar 15 sampai berapa? 30 ribuan. Yang sasis Super 2 yang normal, yang biasa. Kisaran itulah. Jadi nggak terlalu mahal ya. Well, kalau yang karbon mahal karena dia nggak ada. Super 2 itu tidak ada sasis yang ini, setahu Plastic Pinion ya, nggak ada sasis yang kayak Tamiya memproduksi sasis karbon Super 2 kemudian dijual begitu aja kayak ketengan gitu, nggak ada. Setahu Plastic Pinion. Kita harus beli kit, sehingga itu kenapa jadi mahal ya. Tapi selain itu ya udah, kalau kita beli karbon ini udah lama Plastic Pinion pakai dan masih aman-aman aja sampai sekarang. Ini Plastic Pinion ganti yang karbon karena yang terakhir ya itu lagi-lagi rusaknya di situ, patahnya di situ. Kalau yang lain-lainnya sih fine-fine aja. Paling ini ya, paling bentet, istilahnya apa bentet itu? Kayak plastiknya tuh kayak putih-putih gitu, tahu ya? Gitu. Tapi itu karena tabrakan. Tapi ya itu sebetulnya nggak ngaruh ke performa juga sih sebetulnya. Karena itu nggak bengkok, nggak apa, cuman ya mungkin karena dia plastik stress kalau istilah bahasa Inggrisnya katanya gitu. Terus kalau soal holder untuk kunci, nggak juga. Holder kuncinya bagus, justru bodinya yang sering pecah. Ini body kesekian Plastic Pinion dan rata-rata bermasalah di sini bagian kuncian ya. Tamiya coba ini bagian kuncian ini mestinya dibenerin lah ya, diperkuat lah ya, sehingga gak gampang patah. Itu sih. Selebihnya apa lagi? Kalau untuk tutup baterai, sasis Super 2 ini termasuk oke, kokoh. Kita paling triknya cuma nambahin ini aja nih, nambahin busa, bisa dari brake, bisa dari ganjel apa tuh, bekas-bekas blister Tamiya juga ada tuh, bisa ditambahin di situ. Terus sudah itu ya udah,
Sasis ini ready to go dan sangat, menurut Plastic Pinion ini adalah sasis terbaik untuk main SD. Selebihnya Plastic Pinion nggak tahu, mungkin karena Plastic Pinion kurang beruntung aja atau kurang pinter aja untuk ngolah sasis yang lainnya. Jadi akhirnya Super 2 lagi, dan oh by the way ini juga bisa dijadiin FM ya. Plastic Pinion pernah tuh bikin S2 FM. Jadi Super 2-nya dibalik, depan jadi belakang, belakang jadi depan, tapi itu untuk STO. Kalau untuk SD kelas, ingat aturannya bahwa dia apa adanya, tidak boleh dipotong, tidak boleh dicoak kecuali bagian-bagian yang memang bersentuhan dengan ban dan itu terpaksa dicoak, boleh dikit ya. Selebihnya nggak bisa diapa-apain. Jadi ya udah begitu aja. Bahkan ban aja nggak boleh dibubut gitu-gitu kan, you know lah. Oke. Baik adik-adik. Baik, itu ya teman-teman yang mungkin masih agak pemula di dalam pertamiaan. Ini bukan bermaksud ngajarin yang senior. Kalau yang senior nggak perlu diajarin, ya jauh-jauh dari sini. Kidding boys. Ini hanya sekedar apa ya? Sharing ilmu lah, sharing pengalaman apa yang Plastic Pinion rasakan dan bagaimana. Kenapa sih orang-orang banyak Super 2? Boleh nggak sih kita pakai sasis yang lain? Oh boleh aja, Plastic Pinion sudah nyobain ini. Nih, ini juga SD, ini AR, boleh aja. Tapi kita bukan di sini untuk bahas AR ya. So kita bahasnya ini ya, Super 2. Stick to Super 2 guys. Oke, itu aja video kali ini dan mungkin mudah-mudahan sih berguna ya. Tapi kalau nggak begitu berguna ya mohon maaf lah. Tapi senggangannya Plastic Pinion di sini apa sih goalnya itu adalah berusaha menjelaskan ya kenapa sih menurut Plastic Pinion Super 2 itu yang paling enak untuk dipakai main SD, setidak-tidaknya untuk kelas SD. Kalau untuk kelas yang lain Plastic Pinion punya pilihan sasis yang lain dan itu akan Plastic Pinion jelaskan di video yang lain harusnya. Come on guys, wish me luck here and tolong doain Plastic Pinion tuh biar konsisten gitu untuk ngeluarin video baru gitu ya. Karena kesibukan yang Plastic Pinion alami sekarang ini luar biasa menyita waktu dan tenaga. So, gitulah ya. Kalau ada yang nanya, ini sasis karbon dari mana? Sasis karbon ini dari kit Victory, bukan Victory Magnum. Sonic apa sih? Itu namanya? Hurricane Sonic? Bukan. Kok Plastic Pinion lupa sih? Apa? Oh, Vanguard ya. Vanguard Sonic Carbon ya. Vanguard Sonic. Nah, kemudian bodinya ini body apa sih? Ini body Super Avante yang Asia Challenge 2017 ya kalau nggak salah. Ini bodinya, supaya nggak penasaran. Ini bannya apa? Bannya marun. Seperti biasa, marunnya marun yang T-Mac ya. T-Mac 2020. Terus untuk velgnya Fin. Ini namanya Fin kalau nggak salah sih. Velgnya Fin, karbon juga. Kemudian apalagi rollernya 17. Ini roller 17 with plastic ring. Kemudian depannya roller 89 yang kecil, double aluminium roller. Kemudian apalagi? Kalau untuk bumpernya, bumper depan dan bumper belakangnya ini pakai yang bumper set untuk AR ini, AR sasis. Terus udah sih itu aja. Full ori Tamiya kalau ditanya. Nggak ada yang nanya ya. Full ori Tamiya. Tapi untuk mesinnya pakai torque tune. Kemudian propellernya itu pakai yang hollow, warnanya hijau. Udah sih, itu aja. Kalau ini ya buat apa? Bearing rodanya ini pakai HG, yang HG ball bearing. Itu apa namanya ya? Itulah. Oke, kalau ada pertanyaan, ada komentar, silahkan komen di kolomnya. Nanti kalau Plastic Pinion sempat ngelihatnya, Plastic Pinion bales, jawab ya. Thank you for watching guys. Itu aja dulu sekarang. Kalau sasis yang ini, sasis merah, Plastic Pinion belinya ketengan, nggak pakai blister. Ini cuma sasis begitu aja ya. Plastic Pinion juga nggak tahu ini sasis dari kit apa. Terlalu banyak kit untuk diingat.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Mudah-mudahan konsisten ya. Thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe, notifikasi hidupin kalau ada video baru yang mungkin lama munculnya. Teman-teman bisa langsung subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya lagi-lagi. Aduh, keep on healthy, keep on dreaming, and keep on running guys. Itu terbalik tapi nggak apa-apa. Plastic Pinen out now, bye-bye.